Oke, silahkan Bu Irma. Baik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Cerah ya hari ini ya. Sudah sarapan? Alhamdulillah sudah, Bu. Sudah sarapan. Sudah, Bu. Oke, baik. Untuk memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doa dipimpin untuk kedua kelas kita. Silakan ketua kelasnya, Bang Heri. Baik, teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketua kelas sudah mengingatkan. Baik, di sini Ibu akan mencoba untuk mengabsen. Bisa dihimbau untuk siswa Ibu. Andi, tolong Andi. Oh iya Bu, maaf Bu, lupa. Oke, untuk pandemi saat ini, siswa Ibu silahkan menjaga protokol kesehatannya, yaitu 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, Mencuci tangan, menghindari kerumunan. Iya, makan makanan yang nah, enak, Bu. Iya, kemudian jangan keluar rumah jika tidak perlu. Yang penting-penting saja, jangan biarkan nongkrong Bu. sampai malam-malam. Oke ya? Ya, Bu. Nah, perhatikan itu. Nah, baik. Selanjutnya Ibu akan mengabsen dulu nih yang sudah masuk. Ibu absen, nanti yang absen tolong di-on-kan kameranya. Jangan di-on ya, karena nanti nggak tahu nih. Ya, Bu. Ada yang tiduran ya. Ya, Bu. Oke, semangat ya. Oke, Ibu absen dulu nih. Dari namanya di sini, Megawati. Ada, Bu. Oke, kita lanjut. Hasan. Hadir, Bu. Kita lanjut. Hani. Hadir Bu, hadir. Heri. Hadir, Bu. Mana nih Heri? Hadir, Bu. Oke, kameranya udah hidup belum nih? Sudah, Bu. Oh iya, berarti mungkin Mati jadi lampu di tempat saya, Bu. Jadi gelap. Iya. Lina, mana Lina nih? Hadir Bu. Oke. Lina sehat ya? Kemarin sakit ya Lina ya? Alhamdulillah sudah sehat Bu. Gimana keadaannya? Jaga kesehatannya ya. Ya Bu, terima Jangan kasih. sakit lagi. Oke. 2, 3. Nah, oke, ini sepertinya udah hadir semua nih. Nanti bagi temennya yang nggak bisa masuk ke ini, sampaikan Ibu buka absennya di WA. Jadi silakan absensi di situ. Mana tahu temennya ada yang berhalangan ya, sampaikan ya. Iya, Bu, nanti disampaikan, Bu. Nah, di sini ada nih kata-kata nih mau memotivasi. Ini masih semangat kan? Masih, Bu. Masih, Oke, Bu. satu kata nih motivasinya. Semangat. Bahwa pendidikan itu adalah paspor untuk masa depan. Karena hari esok itu adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Jadi siapkan hari ini untuk menyongsong masa depannya ya. Rajin semangat, selalu belajar walaupun dalam pandemi saat ini. Oke, anak-anak semua? Iya, pintar semua ya. Oke, nah di sini sebelum Ibu masuk ke pembelajaran pada hari ini, pembelajaran sebelumnya Ibu akan mengulas kembali karena pembelajaran sebelumnya itu pembelajaran Petamida. Nah, pada KD yang sebelumnya Ibu mau nanya nih, apa masih ingat? Atau udah ada yang lupa? Atau coba cek lagi catatannya. Cek catatannya di samping. Oke, Ibu mau nanya nih. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Petamida?
Ayo, siapa yang bisa menjawab? Konsentrasi. Catatannya di Hasan Bu, Hasan Bu. Hasan Bu, ayo, Hasan, Hasan. Hasan. Hasan Bu. Ya, Petaminda Hasan, yaitu metode pengembangan ide, gagasan, atau Ya. solusi yang dituangkan dalam bentuk cabang bagian konsep, Bu. Bagian konsep. Iya, metodenya betul, itu betul, ya, bagus. metode Iya, Bu. pengembangan ide kita buat dalam suatu konsep supaya mengingat ya. Betul, Bu. Bagus sekali. Jadi Hasan nih masih ingat nih walaupun sudah dibahas minggu lalu nih. Iya, Luar Bu. biasa Hasan. Oke, next Ya, ya Ibu pinter, tes Bu. lagi nih. Kemudian ketika kita sudah memikirkan mau membuat petaminda, apa sih manfaat dari petaminda itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa yang bisa? Ayo yang mau ingat. Aduh, saya nggak ingat nih gimana nih ya. Kamu sering main handphone tuh, Eri. Iya tuh pusing Bu. Ayo, Hani mungkin. Ada yang masih Saya ingat? Bu, Coba Mega, kamu jelaskan coba Mega, Mega, biar Bu. temennya mengingat lagi nih, merefresh lagi nih. ya manfaatnya kan Bu, Iya, belajar, hemat ulang, memfasilitasi pembelajaran, memperkuat ingatan, untuk menginterpretasikan semua pelajaran yang dipelajari Bu. iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya kita dikasih tugas, kita urutkan dulu tugas yang mana mau kita kerjakan, itu bisa kita buat dalam peta konsep itu tadi. Ya, oke. Nah, gimana dengan langkah-langkahnya? Siapa yang bisa? Ayo. Kalau langkah-langkah pembuatannya seperti apa? Kalau masih ingat nih, yang minggu kemarin. Hasan boleh, Bu. Hasan lagi, Bu, boleh. Hasan mulu nih, yang lainnya mana nih, Eri? Iya Nggak Bu. connect ini. Iya nggak connect nih Bu. Tuh, makanya. Kamu tidurnya jam berapa tadi, Eri? Siang, Bu. Hasan aja lagi Bu. Nanti Tuh, saya coba, Hasan. ngontek full ke sana Hasan Bu. Hasan, coba Jadi Hasan. untuk Ya. membuat langkah-langkah petaminda, yang pertama adalah tentukan topik. Ya, topiknya Oh, terlebih iya. dahulu. Tentukan Setelah topiknya. menentukan topik, tambahkan subtopik. Setelah sudah tambahkan subtopik, baru dikembangkan LK2 subtopiknya. titik 2 tuh lagi dikerjain. Itu Bu jawabannya. Iya. Oke, terima kasih. Wah, ternyata Hasan ini mengingat Iya, tugas pintar. Punya ya. teman. Jadi kalau nanti dosennya Hani, suara ngomong, mic-nya, Hani. oh iya. Oh iya Bu. Tuh, kamu ngomong sama siapa, Hani? Fokus Itu dulu, Hani. ini Bu nggak fokus, ini nggak fokus Bu. Ani nggak Fokus fokus, ya. Bu. Iya, nah makasih ya. Oke, itu tadi mengulas mata pelajaran kita yang telah lalu. Nah, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya. Nah, di sini Ibu share screen ya. Tolong diperhatikan karena nanti Iya, akan Bu. sesuai dengan perjanjian kemarin kita sudah membuat kelompok nih. Oke, kelihatan anak Ibu semuanya. Kelihatan, Bu. Dan Bu. Oke, nah di sini bab itu untuk adik ini yaitu perangkat lunak pengolahan kata. Namun sebelum membahas perangkat lunak pengolahan kata, di sini kita nanti akan mengulas dulu sedikit tentang jenis-jenis teks paragraf. Nah, di sini ada KIKD-nya, terdiri dari tujuan pembelajaran, uraian materi, kesimpulan materi, dan penutup. Oke, ini KD-nya nih, mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. Nah, nanti pada KD selanjutnya, yaitu prakteknya, kita akan menyusun kembali format dokumen pengolahan kata. Nanti menggunakan aplikasi Microsoft Word. Masih mendengar Ibu? Suara Ibu masih didengar? Masih, Bu. Nah, oke, nah di sini kita membahas tentang tujuan pembelajaran ini. Nah, di sini dari PowerPoint Ibu nanti dan diskusi dari temannya, kelompok. Nah, nanti siswa akan menganalisis ciri-ciri paragraf. Kemudian di sini ada paragraf deskriptif. Kemudian ada menganalisis paragraf argumentatif. Kemudian nanti siswa akan menganalisis ciri-ciri paragraf naratif dan persuasif. Nah, dari ciri-ciri itu kita bisa membandingkan paragraf deskriptif tadi seperti apa, argumentatif tadi seperti apa, naratif seperti apa, dan persuasif seperti apa. Oke,
Nanti pada pembelajaran selanjutnya, tujuan pembelajaran kita ini akan kita relevansikan, koneksikan dengan memodifikasi kembali dokumen karya tulis. Karya tulis tadi siswa ibu akan membuat sebuah contoh kalimat paragraf. Nah, nanti contoh paragraf tadi kita tuangkan ke dalam dokumen perangkat lunak pengolahan kata. Nah, hasilnya nanti membuat karya tulis dengan cara sistematika yang benar. Kemudian mengembangkan kembali lagi karya tulisnya dengan tepat. Oke. Nah, di sini ada paragraf. Oke, kita jelaskan dulu sedikit paragraf itu apa. Nah, paragraf adalah bagian dari bab-bab atau suatu karangan. Nah, biasanya ini mengandung ide pokok atau penulisannya dimulai dengan garis-garis baru. Jadi ada susunan paragraf. Nah, paragraf itu susunan dari kata-kata yang disusun menjadi sebuah paragraf. Nah, seperti itu. Di sini ada jenis-jenis, namun karena sesuai dengan perjanjian kita minggu lalu, itu kemarin Ibu sudah bentuk kelompok yang maju. Nanti dia akan menjelaskan jenis-jenis paragraf itu. Jadi siswa ibu yang di sini tolong dengarkan, tolong dicermati karena di sini akan ibu nilai keaktifannya. Keaktifannya seperti apa, Bu? Misal nih, tidak ribut, tolong di-mute dulu suaranya. Nah, kemudian nanti ketika temannya mempresentasikan, siapkan pertanyaan dan ajukan kepada temannya. Di sini kita belajar demokrasi ya, nggak boleh teriak sana teriak sini, harus teratur. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sesuai dengan kesepakatan kemarin yang maju itu untuk kelompok 1 dulu, yaitu teman kita atas nama Heri dan teman-temannya. Bagaimana Heri? Tugas yang Ibu Iya, Bu, tentang jenis-jenis paragraf, Bu ya. Iya, jenis-jenis paragraf dulu. Nanti baru pertemuan berikutnya kita akan langsung bahas Microsoft Word-nya. Oke? Iya, Bu, siap, Bu. Oke, teman-teman yang lain sambil memperhatikan, jangan di-off-kan kameranya ya. Iya, Bu, Ya, Bu. siap. Oke, Bu, persilakan. Kelompok saya dulu, Bu ya. Iya, Ya, silakan. baik. Kelompok saya kelompok 2, Bu ya. Ingin mempresentasikan jenis-jenis paragraf, Bu. Ya, ini di slideshow apa dibaca saja, Bu? Di slideshow aja biar temen yang lihat nih. Oh, iya, Bu. Ya, Di perhatikan slideshow, ya Bu, teman-teman ya. Kemudian Ya, Bu. diringkas bagi yang mana yang penting, nanti silakan kalau ada yang ragu silakan tanyakan yang kelompok Bang Herinya. Oke? Ya, Bu. Oke, Siap, Bu. silakan. Nah, jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deskriptif. Yang kedua adalah paragraf argumentatif. Yang ketiga adalah paragraf naratif. Dan yang keempat adalah paragraf persuasif. Yang pertama, paragraf deskriptif itu adalah gambaran-gambaran suatu objek atau benda. Ciri-cirinya menggambarkan atau melukiskan suatu objek tertentu. Kedua, melibatkan panca indera. Ketiga, menjelaskan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu. Dan yang keempat adalah banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau sifat. Itu ciri paragraf deskriptif. Ciri paragraf argumentatif, isinya nanti paragraf argumentatif ini isinya adalah berupa pendapat yang diungkapkan oleh penulisnya. Cirinya merupakan tulisan non-fiksi atau ilmiah, mengikut sertakan alasan-alasan yang kuat berupa data maupun fakta agar pembaca mempercayainya. Yang ketiga, memiliki kesimpulan di akhir paragraf sebagai penguat dari tokohnya, Bu, yang dipaparkan sebelumnya.
Yang ketiga, paragraf naratif menceritakan suatu peristiwa tertentu yang disusun secara urut. Ya, yang memiliki ciri-cirinya memiliki tokoh, konflik, dan setting. Yang kedua adalah memiliki alur yang diceritakan secara runtut atau urut. Yang ketiga, memiliki sudut pandang, itu ciri paragraf naratif. Yang keempat, paragraf persuasif, berisi ajakan atau himbauan yang ditujukan kepada para pembacanya. Ciri-cirinya menggunakan bahasa-bahasa yang menarik untuk mempengaruhi pembacanya. Yang kedua, menggunakan kata-kata ajakan, misalnya ayo, marilah, laksanakanlah, atau ajakan yang lain. Yang ketiga, memiliki fakta-fakta agar pembacanya mempercayai apa yang disampaikan. Demikian tadi Bu presentasi dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 presentasinya. Kemarin kerja kelompoknya bareng-bareng kan, bukan sendiri yang ngerjain? Kerjasama Bu. Iya, harus kerjasama. Namanya kelompok itu harus ada teamworknya. Jangan temennya ngerjain, kita nggak ngerjain. Oke, nah itu presentasi tuh dari teks paragraf, jenis-jenis teks paragraf yang ditampilkan oleh kelompok 2 dari Heri. Oke, teman-teman yang udah memperhatikan, ada yang ingin bertanya? Ayo silakan bertanya. Ini Ibu penilaiannya dari ini ya. Pertama Ibu akan menilai rasa ingin tahunya. Kemudian nanti akan Ibu nilai perilakunya nih. Mau nggak dia bertanya, rasa ingin tahunya ada nggak nih? Gitu. Ayo diskusi. Ayo Hasan mau tanya apa sama kelompok 2? Silahkan. Sini. Ayo. Ya, Hasan nanya nih, Heri. Ya, Oke. siap. Sebutkan contoh teks sederhana dari teks narasi. Aduh, sebentar ya, saya diskusikan dulu. Ya, Ya, boleh ya, tanya. Heri. Ya. Boleh setting dulu. Oke, ini sudah ada diskusikan. Contohnya Ya. ya, Iya. contohnya. Dengarkan. Jangan Disimak. Fokus. Ya, Heri. Ya, ini. dicatat. Oke. Contohnya, di suatu pagi yang cerah, Citra pergi mencari kayu bakar di hutan belakang rumahnya. Ia tidak sendirian, karena ia pergi bersama kakeknya. Tidak terasa, dia telah tiba di dalam hutan yang sangat lebat. Ia mendengar suara-suara hewan yang sangat nyaring. Namun ia merasa takut, karena itu merupakan pengalaman pertamanya untuk mencari kayu bakar di hutan. Itu tadi ciri-ciri contohnya Mas Hasan ya. Iya, Heri. Makasih. Oh, itu Itulah ciri-ciri pasangan dari Bu gurunya tadi Bu. ya. Iya, contohnya memiliki tokoh ya. Iya. Cirinya betul. ada konflik, kemudian Iya. ada settingan, kemudian memiliki alur cerita dan secara berurut. Iya, pinter nih, Hasan. Udah mulai paham nih, udah mulai Iya, connect-nya Bu. di sana ya. Iya, Bu. Oke, ayo kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Siapa yang bertanya Ibu nilai ya di sini keaktifannya, tidak hanya diam saja. Ayo silakan bertanya. Mega mau tanya, ayo Mega. Mega. Oke. Tanya kalau kelompok 2 maju mau tanya. Iya. Ayo. Saya tadi sinyalnya terputus, jadi tidak mengikuti. Aduh. Ini Iya, katanya kalau kelompok 2 maju mau tanya. Iya, ayo coba tanya. Kelompok 2 siapa? Siap. Kelompok 2 ini Pak Heri. Oh Heri, iya. Heri. Kelompok 2, Heri. Ya. Iya. Heri saya tanya. Iya. Ya, ciri-ciri paragraf deskriptif itu apa? Ciri-ciri Paragraf Paragraf. deskriptif. jangan deskriptif. Persuasif aja. Persuasif aja ya. Ya, nggak apa-apa, persuasif. Boleh Ya. nawar ya?
kelompok setiap maju harus tampilnya tuh harus siap loh. Ini kan ibu lihat ke Iya, saya siap. keaktifannya Siap. ini. Ya, deskriptif persuasif Iya. ya. Iya. Persuasif. Ya, Ya, nggak apa-apa. Persuasif. ya, terima kasih. Iya. Ya, ciri-ciri paragraf persuasif. Yang Ya. pertama, menggunakan bahasa yang menarik untuk mempengaruhi pembacanya, itu cirinya. Yang kedua, menggunakan kata-kata ajakan. Misalnya ayo, marilah, itu dan seterusnya, pokoknya yang mengajak. Yang ketiga, memiliki fakta-fakta agar pembacanya mempercayai apa yang disampaikan. Itu ciri-ciri paragraf persuasif. Jadi ciri-cirinya Ya, itu, iya paham ya Mega? Paham. Menggunakan bahasa yang menarik. Jadi kita itu kalau mendengar kata-katanya itu menarik, misalnya ada diskon 50% gitu ya. Jadi ketika kita dengar 50% itu gimana gitu ya, pengen belanja di situ. Kemudian ada kata-kata ayo, mari misalnya. Ayo ikuti lomba ini misalnya seperti itu. Kemudian dia mencari fakta-fakta yang dapat mempercayai apa yang disampaikan. Nah, maksudnya di sini apa? Memiliki fakta. Oh, memang benar loh di sini memang murah. Jadi nanti dapat lagi nih informasi dari yang lainnya seperti itu. Jadi ada penekanan mengajak dia, lebihnya ke situ, lebih mengajak. Biasanya ini kalau misalnya Ibu kasih contoh ada teks yang mengajak, oh di Tanah Abang itu murah belanjanya, ayo setiap akhir pekan ada diskon. Nah kita kan dengar diskon itu apalagi ibu-ibu ya, mama Iya, jiwa yang di rumah kan dia. wanitanya meronta-ronta. Ya benar sekali. Jadi pengen Saya masih diskon. kelas 7, Bu. Mamanya mungkin, mamanya itu kadang kan ibu-ibu itu pengen belanja itu dengar diskon itu pengen belanja aja ya, padahal harganya udah dinaikkan sekian persen seperti itu. Iya, Bu. Mama saya mau itu belanja. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan nih gali ilmunya dari kelompok 2. Ayo, ada yang nggak mau tanya? Kelihatannya sudah, Bu. Nggak ada Cukup, yang Bu. cukup, Bu. Oke, di sini izinkan Ibu share screen lagi ya. Terima Iya, kasih Bu. buat kelompok 3 yang sudah presentasi, luar biasa presentasinya. Nah, di sini Ibu tampilkan sebentar ya. Kita tampilkan dulu. Oke. Kelihatan? Nah, kelihatan anak-anak? Belum. Sudah, Kelihatan. Bu. Oke. Nah, di sini tadi kelompok 2 sudah menjelaskan jenis-jenis paragraf. Apa sih, Bu, fungsinya jenis-jenis paragraf itu kita pelajari? Oh, nanti kita belajarnya di Microsoft Word, Bu. Nah, dari teks ini kita menganalisa, nanti teks ini akan kita jadikan kesimpulan, lalu kita tuangkan. Nah, nanti di sini ada lembar LKPD-nya nih yang harus kalian isi. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Ini Ya, ada Bu. paragrafnya. Ini contohnya, sebenarnya banyak. Sekarang kan udah media digital, kalian bisa mencari contoh kalimat deskriptif. Nah, sesuai dengan ciri-ciri yang sudah dibacakan oleh kelompok 2 tadi. Kemudian di sini ada juga contoh kalimat deskriptif. Kemudian di sini ada yang argumentatif. Kemudian di sini ada contoh kalimat naratif dan kalimat persuasif. Nah, di sini nanti akan Ibu berikan kalian yaitu lembar lembar LKPD-nya, maaf. Nah, ini LKPD-nya. Jadi siswa Ibu nanti akan Ibu kirim nih, Ibu share. Kalian silakan download, kemudian kalian jawab pada LKPD ini. Nah, setelah dijawab nanti akan diantarkan pada pertemuan berikutnya. Nah, nanti siswa Ibu silakan isi nama, kelasnya, dan jurusannya apa. Jika perlu, masukkan juga NIS-nya di sini. Nah, ini untuk nilai pengetahuannya ini. Nilai pengetahuannya dari analisis paragraf yang udah kita pelajari, siswa Ibu silakan menjawab nih. Ada nih optionnya nih untuk yang objektifnya, soalnya dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, nanti setelah itu baru di sini keterampilan. Nah, keterampilan ini siswa Ibu akan
mengisi lembar kerja. Silakan isi jenis paragraf yang kalian cari di internet, silakan. Kemudian isi jenis paragrafnya, kemudian ciri-cirinya apa dari jenis itu. Nah, setelah itu kalian wajib membedakan apa sih bedanya jenis paragraf yang telah kalian buat, misalnya persuasif atau naratif, kemudian tuangkan ke sini. Nah, nanti hasilnya itu akan kalian diskusikan, tapi pembuatannya tetap pribadi. Nah, kalian kirim ke WA group juga bisa, atau antarkan langsung sama ibu juga bisa. Nah, di sini tanggalnya tanggal 15 Oktober. Aman ya ibu semuanya? Ibu, Iya, Bu. kalau dikirim ke WA grup nanti semua lihat, Bu. Jangan WA group, Japri aja. Japri. Nah, itu salah Japri, Bu. Japri ya. Iya, Bu, Japri. Ke HP saya dulu, Jangan ke nanti saya kirim ke Bu HP-nya Irma. Eri, nanti Erinya mencontek, nggak bagus itu. Oke ya. Nah, di sini baik, Ibu akan lanjut lagi ke sini. Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini ialah jenis-jenis paragraf. Kenapa kita pelajari sebelum memulai dari Microsoft Word nanti, yaitu jenis-jenis paragraf itu terdiri dari gambaran atau suatu benda objek. Jadi ada gambarannya. Namanya deskriptif. Deskriptif itu mendeskripsikan secara jelas. Jadi kita tidak pergi pun, misalnya ada teks Candi Borobudur, tidak pun kita pergi dengan tata letaknya, dia di daerah mana, seperti itu kita udah tahu, oh seperti itu. Kemudian paragraf argumentatif di sini isinya seperti pendapat. Kemudian paragraf naratif, menceritakan kembali narasi, jadi menceritakan kembali tapi secara urut. Kemudian ada paragraf persuasif yang berisikan tentang ajakan, himbauan, ayo kemari misalnya, ayo kunjungi liburan ini, ayo kunjungi tempat ini, seperti itu ajakan. Oke. Ini tadi LKPD-nya, silakan kalian isi. Ini hanya tampilan untuk PowerPoint-nya. Nanti kalian isi yang ada yang Ibu sharekan di WA group. Kemudian di sini materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah menyusun kembali format dokumen pengolahan kata. Jadi nanti kita membahas tentang menyusun kembali format pengolahan kata. Jadi sedikit ya, sekilas. Ini tampilan dari Microsoft Word-nya yang kita akan pelajari 2013. Jadi di sini nanti kita akan membuka Microsoft Word itu seperti apa, membuat dokumen baru itu seperti apa, mengatur, mengubah kertas, kemudian membuka file itu seperti apa, menyimpan dokumen, dan mengedit teksnya seperti apa. Nah, kemudian di sini juga nanti gimana sih cara memformat teks yang tadi sudah kita ketik. Kita atur lagi paragrafnya menjadi rapi. Kemudian kita masukkan tabel. Kita bisa memasukkan word art, tulisan berias nanti di pertemuan selanjutnya. Kemudian menyisipkan gambar. Kalau kita mau mendeskripsikan Candi Borobudur, kita harus ambil gambar candinya. Kemudian kita sisipkan di situ. Nah, seperti itu. Oke, anak ibu semuanya. Ada pertanyaan? Jelas Bu. yang Jelas, Bu, sudah. Iya, jadi KPD-nya harus siap. Jadi di situ nanti kita akan mengedit kembali dengan menggunakan Microsoft PowerPoint-nya. Ada pertanyaan anak ibu semuanya? Tidak Cukup, ada, Bu, Bu. tidak ada. Bu. Tidak ada. Gimana? Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke. Nah, Lina hilang, Bu. Lina hilang, Bu. aduh, Lina ini gimana ya? Kok bisa hilang-hilang ya? tuh, Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, baik. Terima kasih. Tuh, muncul lagi, Bu. Muncul lagi. Muncul lagi ya? Iya, Bu. Oke, baik, itu tadi sekilas pertemuan yang akan kita lanjutkan minggu depan. Jadi siap-siap tugasnya Ibu tagih, jangan sampai tidak selesai. Ini banyak nih tugas yang numpuk. Jadi kalau ditumpuk-tumpuk itu nggak akan selesai. Oke, Heri? Iya, Bu. Siap, Bu. Ibu. Saya Siap, kerjakan. Bu. Ya. Nah, terakhir dari Ibu, jaga kesehatannya, jaga jangan keluar malam, terus jangan ngumpul-ngumpul sesuatu yang tidak penting. Ya, Bu. Oke ya. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.